Halo murid-murid ibu yang terpelajar, Assalamualaikum. Video kali ini kita akan membahas materi tentang the speaker statements about the things yang merupakan materi chapter 5 part ketiga pada buku When English Rings the Bell untuk siswa kelas 7 SMP. Nah, di video ini ibu juga akan memberikan pembahasan tentang simple present tense. So, murid ibu yang terpelajar, are you ready to study? Let's start studying together. Oke, murid ibu yang terpelajar, silakan buka buku halaman 108 pada buku When English Rings the Bell. Kita baca dulu ya. Observing and asking questions. Mengamati dan mengajukan pertanyaan. We will work in groups. Kita akan bekerja dengan kelompok. We will list the speaker statements about the things. Kita akan membuat daftar pernyataan dari penutur tentang sesuatu. Here are what we will do. Berikut apa yang akan kita lakukan. We will work in groups. Kita akan bekerja dengan kelompok. First, pertama, we will study the examples carefully. Kita akan pelajari contoh dengan hati-hati. Nanti ada contoh ya. We will copy and handwrite them in our notebooks. Kita akan menyalin dengan tulisan tangan kita apa yang dituliskan atau yang diberikan di buku ini ke dalam buku catatan kita. Second, kedua, we will discuss to find the speaker statements about the things. Kita akan diskusikan untuk menemukan pernyataan dari penutur tentang hal-hal atau sesuatu. Third, ketiga, every one of us will handwrite the sentences on a piece of paper. Masing-masing kita akan menulis dengan tangan kalimat-kalimat pada selembar kertas. Finally, terakhir, in each group, di masing-masing kelompok, we will read all the sentences to each other orally. Kita akan bacakan semua kalimat-kalimat masing-masingnya secara lisan. We will use a dictionary. Bisa gunakan kamus ya. We will spell the words correctly. Kita eja kata dengan tepat. When we are writing, ketika kita menulis, we will say the words loudly, clearly, and correctly. Kita sebutkan kata-kata dengan lantang, dengan jelas, dan dengan tepat. If we have any problems, jika ada masalah, we will go to our teacher for help. Kita temui guru untuk bertanya. Oke, murid ibu, sekarang kita masuk ke latihannya pada buku When English Readable untuk halaman 108. Here we go. Nah, ini dia. Well, murid ibu, yang pertama ini percakapan antara Edo dan Siti di sekolah, at school. Nah, ini sudah diberikan contoh pada buku When English Rings the Bell untuk nomor 1 dari percakapan ini. Ya, kita baca jawabannya. Siti's house is far from her school. Jadi ini kita cari, we know from the conversations that, kita tahu atau kita mendapatkan informasi dari percakapan ini bahwa siapa yang punya di sini Edo dan Siti ya, at school. Siti mengatakan Edo mengatakan kepada Siti, your house is far from your school. Rumahmu jauh dari sekolah. Nah, cara menyebutkannya, Siti's house, ingat ini posesif. Ini namanya apostrofi, koma di atas ini ditambah s, karena ini posesif. Kepemilikan, Siti's house, rumah Siti. Yola's house, rumah Yola. Andi's house, rumah Andi. Jadi koma di atas, apostrofi ditambah s, baru bendanya itu menunjukkan kepemilikan seseorang yang ada di depannya. Oke, ini juga sudah Ibu jelaskan di video sebelumnya. Siti's house, kita ambil di sini. Ini kan your house. Sekarang diganti dengan Siti's house.
is to be-nya far from her school. Di sini her school, di sini your school. Karena yang bilang Edo. Ini artinya kita melaporkan kembali. Maka karena rumah Siti, maka dari sekolah Siti, kata ganti kepemilikan untuk orang perempuan adalah her. Berarti her school. Siti's house is far from her school. Jangan your school lagi. Nah, Ibu kasih tunjuk ini ya, Ibu laser dikit nih. Your school menjadi her school. But, lihat di atas but, di bawah juga but, you always come on time. Kamu selalu datang tepat waktu. Edo yang bercerita, sekarang kita menceritakan si Siti. Maka you diganti she. She always come di sini, comes pakai s, di sini tidak karena subjeknya you. Nah, Ibu tandai ya. Ini tidak pakai s karena subjeknya you. Nah, kalau ini pakai s karena subjeknya she, orang ketiga tunggal. Nah, begitu. Jadi, she always comes on time. Paham? Oke. Sekarang masuk berikutnya. Kata Siti, I always go to school at 6 a.m. That's why I'm never late. Nah, jadi siapa yang tidak pernah terlambat? Siti. Siti is. Kenapa pakai is? Di sini I am. Siti yang ngomong. Sekarang kita melaporkan si Siti. Jadi kata ganti Siti adalah she. She is. I am temannya. She is to be-nya. She is never late because alasannya di atas. Saya selalu pergi ke sekolah jam 6 pagi. Siapa yang pergi ke sekolah jam 6 pagi? Siti. Siti kata gantinya she. She goes to school at 6 a.m. Nah, murid Ibu, kenapa Ibu berulang-ulang menyebutkan ini? Karena kita harus mengetahui bahwa ini kalimatnya simple present. Pakai s karena subjeknya she, pakai is karena subjeknya she. Nah, ini yang disebut dengan aturan simple present. Nanti di akhir video akan Ibu buat kesimpulannya. Oke, untuk nomor 1, paham? Nah, sekarang kita masuk ke soal atau conversation kedua. Here we go. Oke, aduh, tercoret sedikit ya. Well, ini conversation kedua. Mana dia? Here we go. Nah, ini dia. Ini di mana? In Lina's room. Di kamar Lina. Maka akan dilaporkan, kita laporkan Lina's room is. Bagaimana keadaan Lina's room? Kita baca. Siti berbicara. Lina, your room is very unique. Berarti Lina's room is very unique. Nah, dicatat di sini ya. Kemudian lanjutannya, it has things with many different colors and shapes. Nah, ini tidak perlu dirubah karena yang diceritakan masih room si Lina ya. Lanjut. Kemudian kata Lina, yes, that's right. It has 2 pink chair, a red bed, a rectangle table. Berarti ini juga ditulis. It has 2 pink chairs, a red bed, and rectangle table. Kenapa tidak diubah? It ini sama kata ganti dari Lina's room. Karena ini benda, ruangan si Lina. Jadi kata gantinya it. Udah benar itu, salin. Kemudian apa lagi? Bisa kita tambahkan and it has, bisa ditambahkan it has, sama ya ditulis, a round table and a blue bookshelf. Ingat ditulis it has a round table and a blue bookshelf. Catat di sini ya. Kemudian apa lagi? You're right, I never realized that my room is very colorful. Dia tidak pernah menyangka bahwa kamarnya itu sangat berwarna. Berarti Lina yang ngomong. Kalau Lina yang ngomong, apa yang akan disebutkan di sini? Ya, oke. Lina's rooms, atau kita ganti dengan my room Lina. Lina itu orang perempuan, berarti my room diganti she. Her room, bukan she ya, ini pemilikan ya, maaf. Ibu tadi mau bilang she has gitu, tapi boleh dengan penggunaan pemilikan. My room diganti dengan her room.
Her room is very colorful and has many things with different shapes. Nah, jadi itu dituliskan di sini. My room diganti dengan Lina's room atau boleh diganti dengan her room. Gimana murid ibu? Nah, ini bukan contoh. Lina's room is very unique. Titik-titik tiga ini seperti yang ibu sebutkan tadi, tinggal disalin di sini. Very unique. Kenapa ibu merahkan yang very unique-nya? Ini adalah kata sifat. Nanti kita bahas itu. Yang terpenting jawabannya udah tahu ya. Tinggal disalin, ibu sudah sebutkan. Oke, kita lanjut ke soal conversation ketiga. Benny's living room. Oke, milik si Benny ya. Living roomnya milik si Benny. Oke, kita lihat. Benny's coach is bla 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 bla. Nah, ini yang akan kita jelaskan. Oke, so di sini dia. Benny's coach is, kita masuk ke sini. Nah, kata si Udin, Benny, your coach is very comfortable. Berarti kita salin. Benny's coach is very comfortable. Tinggal salin di sini. Sofa Benny sangat nyaman. Nah, ini ceritanya tentang living room ya, ruang tamu. Ini ibu juga kasih gambar ruang tamu ini. Oke. Supaya mendukung dikit gitu. Jadi, Benny's coach is very comfortable. Salin di sini ya. Kemudian kata Benny, thank you, I like this coach. Nah, ini nggak perlu, karena kita hanya menggambarkan sofanya tadi ya. Kemudian, kata Edo, and I like the color. Berarti ini menggambarkan sofa tadi. Berarti, Benny's coach is very comfortable. And, siapa yang suka? Edo. Edo likes the color. Boleh gitu ya, atau he likes the color, pakai S. Kemudian apa lagi? I like I like dark brown too, nggak perlu. Kemudian Edo bilang, and you have a very big TV, it's awesome. It's awesome. Nah, katanya kamu punya TV besar dan it's awesome. Ini kita masukkan ke sini bisa. Jadi, titik tadi ya. You have berarti tidak you, karena yang punya si Benny. Benny has atau he has, bukan have tapi has. Nanti ibu jelaskan itu ya. Benny has atau he has a very big TV and it is awesome. Salin di sini. Nah, sebagai contoh mana dia? Okay, here we go. Nah, ini. Benny's coach is very comfortable. He likes this coach. Tapi bagusnya ini siapa yang suka tadi? Edo ya. Edo likes this coach. Kemudian he has a very big TV and it's awesome. Nah, yang ibu merah-merahkan ini nanti ibu akan jelaskan lebih lanjut. Comfortable artinya ini untuk kata sifat. Ini kenapa pakai S? Karena ini kata kerja dilihat subjeknya. Kenapa pakai has? Karena lihat subjeknya. Awesome ini kenapa ibu merahkan? Karena ini adjective. Nah, jadi kita bisa bilang Benny's coach is very comfortable. Ini bisa tidak dimasukkan, bisa kita coret. Ibu masukkan ini untuk mengajarkan yang ada likes ini ya. Benny's coach is very comfortable. He has a big TV, a very big TV, and it's awesome. Ini sebaiknya tidak kita masukkan untuk menjawab soal yang ini ya. Oke, murid ibu, paham? Oke, sekarang kita masuk ke terakhir ya. Ini dia. Here we go. Oke, ibu pakai laser lagi deh. Yang diminta adalah Siti's kitchen. Siti's kitchen. Dapur Siti. Pakai S ya, apostrofi S. Berulang-ulang ibu ingatkan supaya tidak lupa. Kepemilikan. Lihat dapur si Siti cantik ya, warnanya ungu. Oke, sekarang kita baca sini. Sorry guys, the kitchen is small, it's not comfortable for all of us. Berarti Siti's kitchen is small and it is not comfortable for all of us. Oke, itu dituliskan di sini jawabannya.
Kemudian Lisa menjawab, "It's okay, I think it's a very nice kitchen." Ini bisa juga, karena it's menjelaskan dapur si Siti juga. Berarti titik tadi lanjut. It is a very nice kitchen. Atau boleh disebut, Siti's kitchen is a very nice kitchen. Terserah kamu mau pakai yang mana. Lanjut. Look at this purple dish rack, is very cute. Nah, titik berarti lanjut. Siti's this rack atau Siti's purple dish rack is very cute. Salin di sini. Ulangi lagi. Siti's purple dish rack is, karena kita udah sebutkan subjeknya, nggak perlu pakai it, is very cute. Tulis di sini. Kemudian, and everything is very well organized. It is a neat kitchen. Siti's kitchen is very well organized, atau boleh diganti dengan it. It is very well organized and it is a very neat kitchen. Tuliskan di sini. Nah, seperti itu murid Ibu. Paham? Oke, Ibu kasih contoh sedikit. Siti's kitchen is small and not comfortable. Boleh langsung aja tanpa disebutkan subjek, boleh. For all of us. For all of us. Titik-titik ini tadi udah Ibu sebutkan apa jawaban yang bisa kamu tulis. Nah, yang merah-merah itu artinya kata sifat. Mana lagi kata sifat? Nice. Mana lagi kata sifat? Cute. Mana lagi kata sifat? Well organized. Mana lagi kata sifat? Neat. Nah, kita belajar kata sifat. Di mana untuk membuat kata sifat ini, kalimat dengan kata sifat, subjek ditambah to be, ditambah kata sifat. Jadi kata sifat berada setelah to be, di mana to be merupakan kata kerjanya. Baik, murid Ibu. Sekarang Ibu buat kesimpulan supaya kamu paham. Ini untuk simple present tense. Membuat kalimat simple present tense harus hati-hati. Jika kalimatnya nominal, maka kita menggunakan verb, kata kerja, menggunakan to be. Jadi to be itu kata kerja, iya. Namanya verb to be. Jadi cara membuat simple present, aturannya subjek diikuti oleh verb to be, diikuti oleh, boleh, ini komplement ya, boleh objek, boleh adjective, boleh adverb untuk yang menggunakan verb to be. Jika subjeknya I, maka to be-nya Jika subjeknya you, they, we, maka to be-nya are. Jika subjeknya she, he, it, maka to be-nya is. Jika subjeknya jamak, lebih dari satu orang, misalnya Andi and Ali, maka pakai are. Atau people, maka pakai are. Jika subjeknya tunggal, contohnya Andi saja, Andi is. Atau jika subjeknya everyone, everybody, anyone, anybody, someone, somebody, itu dianggap tunggal dalam bahasa Inggris ya, something. Maka to be-nya is. Baru setelah itu kita isi dengan boleh objek, boleh adjective, boleh adverb. Seperti apa contohnya? Here we go. Kita jelaskan dulu yang objek. Oke. It is Benny's room. Ini ruangan si Benny. Ini sebagai objek. Yang menjadi adjective. Benny's room, ya. Jadi noun phrase ini namanya, kata benda bisa jadi subjek, bisa jadi objek. Benny's room is comfortable. Comfortable adalah kata sifat. Ingat, subjek, to be, adjective, adjective. Benny's room is comfortable. Nah, kenapa pakai is? Karena tadi Bu jelaskan, jika subjeknya tunggal, maka pakai is. Bagaimana dengan adverb? Keterangan, boleh keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan cara, terserah. Sekarang Ibu, keterangan tempat. Benny's room, karena Benny's room-nya masih punya orang yang satu,
maka pakai to be is. Benny's room is on the second floor. Ruangan Benny berada di lantai kedua. Ini keterangan tempat. Maka wajib menggunakan kata kerja to be untuk membuat kalimat jika di belakangnya objek, kata sifat, atau kata keterangan. Itulah yang disebut dengan simple present dengan menggunakan kalimat nominal sentence. Oke, sekarang kita masuk ke kata kerjanya. Kata kerja yang mana? Yang aksi. Oke. Ini untuk kata kerja yang bertambah S dan IS. Untuk subjeknya I, you, they, we, maka harus diikuti oleh kata kerja bentuk pertama atau kata kerja dasar yang tidak boleh ditambah apa-apa. Sebagai contoh, I go to school at 6 a.m. Saya ke sekolah jam 6 pagi. Jika subjeknya she, he, it, atau tunggal, maka kata kerja bentuk pertama atau dasar ini wajib ditambah S dan IS. Contoh, namanya tadi Siti ya. Siti go menjadi goes ditambah IS. Siti goes to school at 6 a.m. Kita ganti Siti menjadi pronoun she. Karena orang perempuan kata gantinya adalah she. Boleh juga. She goes to school. She goes to school at 6 a.m. Dia ke sekolah jam 6. Kalau seandainya ada dua orang, Andi dan Siti pergi ke sekolah jam 6 pagi, maka itu sudah termasuk plural noun, plural subject. Maka Andi and Siti jadi go dia, karena dia sudah plural. Go to school at 6 a.m. Oke, kalau begitu biar paham penggunaan penambahan S di belakang tadi, Ibu beri penjelasan untuk simple present tense untuk kata kerja aksi jika verbnya subjek dari verb itu adalah he, she, it atau singular noun, kata benda tunggal, maka kita harus ikuti rule-nya. Oke, tunggu. Tadi ini rule-nya pakai tambah S dan IS ya untuk tunggal. Bagaimana rule-nya? Ini dia. Semua kata kerja itu bertambah S pada umumnya. Sebagai contoh, live menjadi lives, sit menjadi sits, stay menjadi stays. Namun ada pengecualian. Jika kata kerja berakhiran konsonan baru diikuti oleh Y, R itu konsonan diikuti oleh Y, maka ubahlah change Y menjadi I, Y menjadi I, dan baru ditambah ES, try, tries, carry, carries. Ada pertanyaan, Bu, kenapa yang di atas ini stay menjadi stays bukan stays? Ini pengecualiannya tadi udah dijelaskan di sini ya. Kalau ini di depan Y huruf konsonan R, sedangkan yang stay di depan Y hurufnya vokal, maka kalau huruf vokal di depan hanya ditambah S. Jika hurufnya konsonan di depan Y, maka Y berubah jadi I ditambah IS. Oke. Kemudian, kalau kata kerjanya berakhiran S, Z, CH, X, maka akan ditambah akhiran ES. Contoh, Miss menjadi Mrs. Buzz menjadi buzzes. Catch menjadi catches. Fix menjadi fixes. Ada lagi penambahannya. Berakhiran SH. Maka dia juga ditambah ES. Wash menjadi washes. Dan tak terkecuali jika dia berakhiran O, dia juga ditambah ES. Go menjadi goes, do menjadi does. Dan ada yang irregular, have dan has. Ketika dia I, you, they, we, subjeknya kita pakai have. Ketika subjeknya tunggal, kita pakai has. Sebagai contoh, oke, ini dia. Tadi ada Benny punya TV besar ya.
Benny has a very big TV. Kenapa tidak pakai have, Bu? Karena subjeknya ini singular. Benny itu sendiri. Benny has a very big TV. Ini penjelasannya tadi. Jika subjeknya she, he, it, dan tunggal, maka kata kerjanya ditambah akhiran s dan es. Benny tunggal, Benny has a very big TV. Bagaimana kalau dia jamak atau plural noun? Maka kita gunakan have. Benny and Siti have a very big TV. Ada 2 orang di sini, berarti dia plural noun. Kalau I gimana? Yes, I pakai verb 1, maka I have a very big TV. Oke, gimana murid ibu? Paham penjelasan ibu terkait dengan simple present? Baik yang nominal sentence maupun yang verbal sentence. Verbal berarti menggunakan kata kerja aksi. Nominal berarti di belakangnya setelah to be itu adjective, object atau noun, kemudian boleh juga adverb. Oke, murid ibu, sekian dulu penjelasan ibu terkait dengan materi kita kali ini. Semoga kamu paham dan suka dan bisa kamu pelajari lebih dalam lagi dan bahasa Inggris kamu menjadi lebih baik. Oke, see you bye-bye for the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.